Kali ini sebuah cerita tentang Abu Nawas mengubur malaikat maut. Kelakuan gila ini menurut kalian gak bermoral, tapi di balik semua ini ada hikmah yang bisa diambil dari kelakuan si cerdik. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, ketika bulan separuh menggantung di langit timur, seorang lelaki duduk di depan rumahnya yang sederhana. Dialah Abu Nawas, si penyair gila yang lebih banyak tertawa daripada takut, lebih sering menipu daripada tertipu. Malam itu, angin bertiup lembut membawa bisikan yang tak lazim. Seekor kucing hitam lewat di depan pintu, menatap Abu Nawas dengan mata yang seperti bara kecil. Lalu dari kejauhan terdengar suara burung hantu memanggil, "Hu, hu," seolah memberi tanda akan datangnya sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas meneguk air dari kendi, lalu bergumam, "Hah, jika dunia hendak memberi isyarat, setidaknya kirimkan kabar yang jelas, bukan suara burung malam yang seram begitu." Namun belum sempat ia tertawa, datanglah seorang pengemis tua berselendang abu-abu. Wajahnya pucat, dan matanya memantulkan cahaya yang tak biasa. Ia berkata lirih, "Wahai Abu Nawas, kabar dari langit telah turun. Namamu tertulis di lembar takdir. Malaikat maut telah bersiap menjemputmu sebelum fajar." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia pandangi pengemis itu dari ujung kaki hingga kepala. Lalu ia tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku harus segera bersiap menyambut tamu agung." "Engkau tidak takut, wahai Abu Nawas?" tanya pengemis itu. "Takut? Untuk apa? Aku sudah lama berteman dengan kemalangan, tapi belum pernah bercakap-cakap dengan maut. Ini kesempatan langka," jawabnya sambil terkekeh. Pengemis itu menunduk, lalu perlahan lenyap di balik kabut malam, seolah ia datang bukan dari bumi, melainkan dari langit itu sendiri. Abu Nawas masih duduk diam. Dada manusia biasa tentu akan gemetar mendengar kabar semacam itu. Tapi ia justru bersiul, lalu menatap bintang-bintang. "Jadi, besok aku akan mati. Kalau begitu malam ini harus kugunakan sebaik-baiknya. Tak pantas mati dengan perut kosong." Ia masuk ke dalam rumah, menyalakan pelita, dan menanak nasi. Setelah makan, ia berbaring sambil menatap atap bambu yang menguning oleh asap dapur. Andai maut benar datang esok, biarlah ia tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah takut kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Namun sebelum terlelap, sesuatu melintas di benaknya. Jika benar malaikat maut akan datang, mungkinkah ia bisa mengelabui sang pencabut nyawa, walau hanya sekejap? Ia tertawa pelan. "Hahaha, bukankah akan lucu kalau aku yang justru mengubur malaikat maut?" Malam pun menelan tawanya. Di luar, bulan semakin tinggi. Angin membawa aroma tanah dan rahasia, tanda bahwa permainan antara manusia dan takdir baru saja dimulai. Keesokan paginya, matahari Baghdad bangun dengan malas. Burung-burung berputar di atas kubah masjid, dan pasar mulai ramai oleh para pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka. Namun di antara keramaian itu, tampak satu sosok berjalan dengan langkah ringan. Abu Nawas, mengenakan jubah lusuh dan sorban yang agak miring, seperti biasa. Ia melangkah menuju istana Khalifah Harun ar-Rasyid, dengan wajah yang cerah seolah hendak menghadiri pesta. Padahal dalam hatinya ia menyimpan rencana yang akan membuat seluruh negeri tercengang. Para penjaga istana menatapnya curiga. "Abu Nawas lagi? Ia pasti hendak meminta sesuatu yang aneh," gumam salah seorang. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berkata, "Sampaikan kepada Baginda, hamba datang bukan untuk meminta uang, bukan pula makan siang, melainkan sebidang tanah." Penjaga itu menatap heran. "Tanah? Untuk apa?" "Untuk mengubur sesuatu yang belum mati," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar itu, penjaga mengerutkan kening. Namun karena nama Abu Nawas dikenal dekat dengan Khalifah, ia pun diizinkan masuk. Di dalam balairung istana, Harun ar-Rasyid tengah duduk di singgasananya, dikelilingi para wazir dan penasihat. Ketika Abu Nawas datang, raja tersenyum kecil, sebab ia tahu, hari itu tidak akan berlalu tanpa tawa.
Wahai Abu Nawas, sabda sang Khalifah, apa lagi yang hendak kau perbuat kali ini? Kemarin engkau meminjam kuda istana untuk mengejar bayanganmu. Sekarang apa lagi? Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab, ampun, tuanku. Hamba datang memohon sebidang tanah. Tak luas, hanya seluas tubuh manusia. Hamba hendak mengubur sesuatu. Raja menatapnya curiga. Siapa yang hendak kau kubur? Bukan siapa, tuanku, tapi sesuatu. Sesuatu? Apa maksudmu? Sesuatu yang belum mati, namun harus dikubur sebelum ia menjemputku. Seluruh dewan istana riuh. Wazir Agung menepuk dahinya. Abu Nawas, engkau sungguh gila. Mana ada yang dikubur sebelum mati? Abu Nawas tersenyum tipis. Justru itulah rahasianya, Tuan Wazir. Jika semua hanya dikubur setelah mati, tak ada seorang pun yang sempat menipu maut. Aku hendak mendahuluinya. Raja Harun terbahak. Kau benar-benar pandai mengundang tawa, wahai Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu kemana arah gilamu kali ini. Baiklah, kuberikan padamu sebidang tanah di luar kota, dekat kebun delima kerajaan. Abu Nawas berterima kasih dan membungkuk. Namun sebelum pergi, ia berkata dengan nada misterius. Terima kasih, tuanku. Jika esok aku tak datang lagi, janganlah bersedih. Mungkin yang datang justru malaikat maut itu sendiri. Raja tertawa geli. Namun dalam hati sedikit merinding. Setelah Abu Nawas pergi, para wazir mulai berbisik-bisik. Ia hendak menggali kuburnya sendiri. Atau mungkin menggali kubur untuk kemuliaan, atau kebodohan. Sementara itu, Abu Nawas berjalan menuju tanah yang dijanjikan, membawa skop, tali, dan selembar tikar tua. Ia menatap langit dan bergumam. Baiklah, wahai maut. Jika engkau benar hendak menjemputku malam ini, maka aku akan menunggumu di dalam lubang yang kusiapkan sendiri. Mari kita lihat siapa yang lebih sabar, engkau atau aku. Sore itu, matahari tenggelam di balik menara masjid. Abu Nawas mulai menggali tanah dengan tenang, sementara angin gurun berhembus membawa debu dan doa yang samar. Dan malam pun perlahan turun, menandai dimulainya permainan antara manusia dan takdir. Malam turun di tanah pinggiran Baghdad. Langit berwarna kelabu tua, dan hanya satu bintang yang berani menatap bumi dari kejauhan. Di tengah tanah kosong dekat kebun delima, tampak Abu Nawas duduk di sisi sebuah lubang tanah yang telah digalinya sore tadi. Lubang itu rapi, tak terlalu dalam, dan di sampingnya tergeletak sekop, kendi air, serta secangkir teh hangat yang mengepulkan asap. Abu Nawas menatap lubang itu lama-lama. Lalu berkata lirih, beginikah rupa pintu antara dunia dan akhirat? Tak terlalu lebar, tak pula sempit. Cukup untuk satu manusia, atau satu malaikat yang ingin beristirahat. Ia meneguk tehnya perlahan, menunggu dengan tenang. Angin membawa bisikan lembut seperti nyanyian dari tempat yang tak terlihat. Lalu, sebuah bayangan turun dari langit. Cahaya di sekitarnya meredup. Dan udara menjadi dingin seperti air sumur di musim dingin. Dari balik kabut, muncullah sosok berjubah putih. Wajahnya tak jelas namun menenangkan, dan matanya bagai dua lentera tanpa cahaya. Abu Nawas tersenyum kecil. Selamat malam, wahai tamu yang ditunggu-tunggu. Akhirnya engkau datang juga. Sosok itu berbicara, suaranya lembut tapi berat. Wahai Abu Nawas, engkau tahu siapa aku? Tentu saja. Siapa lagi yang datang tanpa langkah, berbicara tanpa bibir, dan membawa hawa dingin tanpa angin? Engkau pasti Israel, sang malaikat maut. Sosok itu diam sejenak, lalu berkata, benar, dan namamu telah tiba dalam daftar takdir. Maka aku datang untuk menjemput ruhmu dengan damai. Abu Nawas menunduk, lalu menghela napas panjang. Aku sudah menduga. Tapi sebelum engkau menunaikan tugas sucimu, izinkan aku memberi satu kehormatan. Kehormatan? Ya, engkau bekerja siang dan malam, menjemput jiwa tanpa henti. Tak lelahkah engkau, wahai malaikat? Israel menatapnya dengan mata yang tenang.
Lelah tidak ada dalam kamus kami. Kami bekerja atas perintah Tuhan. Namun bahkan utusan Tuhan pun perlu sesekali merasakan nikmatnya dunia, kata Abu Nawas pelan. Lihatlah, aku telah menyiapkan teh panas. Duduklah sebentar, dan rasakan bagaimana hangatnya bumi. Malaikat maut menatap cangkir itu lama sekali. Tak ada yang pernah berbicara kepadanya seperti itu, apalagi menawarkan jamuan. Engkau manusia yang aneh, Abu Nawas. Aku hanya manusia yang tahu sopan santun terhadap tamu, jawabnya dengan senyum licik. Setelah diam beberapa saat, Israel pun berkata, baiklah, aku akan duduk sebentar. Dan sungguh, untuk pertama kalinya sejak dunia dijadikan, malaikat maut duduk di bumi, di hadapan manusia yang hendak dijemputnya. Abu Nawas menuangkan teh ke cangkir, menyerahkannya dengan dua tangan. Minumlah, wahai tamu langit. Sosok itu menerima cangkir itu dengan takzim. Begitu teh menyentuh bibirnya, udara di sekeliling menjadi hangat, dan aroma melati mengalun di udara. Rasanya menenangkan, ujar malaikat maut perlahan. Bukankah begitu? Kata Abu Nawas sambil tersenyum. Minumlah sampai habis, agar engkau tahu bagaimana rasanya hidup barang sekejap. Israel meminum habis teh itu, dan seketika matanya memejam. Entah karena kenikmatan, atau karena kehendak Tuhan, tubuhnya perlahan rebah di tanah, seperti makhluk yang sedang tidur. Abu Nawas menatapnya lama, lalu berbisik, wahai malaikat, engkau datang hendak menjemputku, tapi rupanya engkau sendiri yang terlelap lebih dahulu. Dengan hati-hati, ia menutup tubuh sang malaikat dengan kain, lalu menatap lubang di tanah. Kau ingin aku ikut ke dalam kubur? Baiklah. Kubur ini memang kusediakan, tapi bukan untukku. Ia menarik napas panjang, tersenyum, lalu berkata, malam ini, bukan Abu Nawas yang mati, melainkan maut yang tertidur di bawah bintang. Dan dengan tenang, ia menurunkan tubuh sang malaikat ke dalam lubang yang telah digali, menimbunnya dengan tanah perlahan, sambil berucap pelan. Selamat beristirahat, wahai malaikat maut. Besok pagi dunia akan tahu bahwa Abu Nawas bukan hanya menipu manusia, tapi juga menunda takdir. Fajar menyingsing di atas Baghdad. Udara pagi membawa harum bunga delima dari kebun istana. Namun hari itu, para petani yang lewat di pinggiran kota berhenti dengan wajah pucat. Di tengah tanah lapang, tampak sebuah kuburan baru. Di atasnya tertancap papan kayu bertuliskan dengan tinta hitam. Disinilah terkubur sesuatu yang menaklukkan maut. Penduduk berkerumun. Seorang kakek berkata pelan, itu tulisan Abu Nawas. Abu Nawas? Si penyair gila itu. Tanya yang lain. Benar. Ia semalam terlihat menggali tanah di sini. Mungkin, ia telah mati. Dalam sekejap, kabar itu meluas ke seluruh kota seperti api di padang kering. Abu Nawas telah wafat. Orang-orang datang berbondong-bondong ke lokasi. Ada yang menangis karena kehilangan sahabat jenaka. Ada pula yang berbisik dengan geli. Akhirnya maut pun menaklukkan si penipu besar itu. Namun yang paling penasaran tentu saja Khalifah Harun ar-Rasyid. Begitu kabar sampai ke telinganya, ia segera memerintahkan pengawalnya. Cepat bawa aku ke sana. Aku ingin melihat sendiri bagaimana rupa kubur orang yang selalu menipu maut itu. Ketika rombongan raja tiba, orang-orang menyingkir memberi jalan. Harun ar-Rasyid turun dari kudanya, menatap tulisan di papan kubur itu, lalu mengelus janggutnya. Disinilah terkubur sesuatu yang menaklukkan maut. Tulisan ini, seperti Abu Nawas sekali. Wazir Agung, yang berdiri di samping raja, menghela napas. Tuanku, mungkin itu hanya siasat terakhirnya. Abu Nawas memang pandai berbuat gila sebelum ajal menjemput. Namun raja tidak yakin. Aku mengenal Abu Nawas lebih dari kalian semua. Kalau dia menulis sesuatu, pasti ada makna di baliknya. Raja lalu memerintahkan agar kubur itu digali untuk memastikan isi di dalamnya. Para prajurit pun mulai menggali perlahan, sementara orang-orang menahan napas. Suara cangkul menyentuh tanah kering, kletak-kletak.
dan akhirnya sesuatu tampak di dalam lubang. Namun yang mereka temukan bukan jasad manusia, melainkan sebuah jubah putih yang terlipat rapi, dan di atasnya terdapat secari kertas bertuliskan, "Jangan takut pada kubur, karena yang tertidur di dalamnya bukanlah Abu Nawas, melainkan maut yang sedang beristirahat." Serentak seluruh orang berteriak, "Astagfirullah! Maut dikubur! Abu Nawas mengubur malaikat maut." Suasana menjadi kacau. Ada yang bersujud ketakutan, ada yang berlari pulang memeluk anak istrinya. Seorang tabib tua bahkan menjerit, "Jika benar mau tertidur, maka tak akan ada yang mati hari ini." Dan sungguh, sepanjang hari itu, tidak seorang pun di Baghdad meninggal dunia. Seekor unta yang jatuh ke jurang, tetap hidup. Seorang prajurit yang terserempet pedang, hanya berdarah tanpa luka parah. Bahkan seekor ayam yang disembelih di pasar, tidak mati, melainkan berkokok dengan leher setengah tergorok. Rakyat menjadi gempar, sementara raja termenung di istananya. Apa sebenarnya yang telah diperbuat Abu Nawas? Gumamnya. Kalau benar maut dikubur, dunia ini akan kehilangan keseimbangannya. Di luar istana, seorang pengawal datang tergopoh-gopoh. "Tuanku, ada seorang lelaki aneh di depan gerbang. Ia berpakaian lusuh, tapi tertawa-tawa sambil membawa kendi air." "Siapa dia?" Ia berkata, "Namanya Abu Nawas." Raja langsung berdiri. "Abu Nawas? Tapi bukankah ia telah mati? Cepat bawa dia ke sini." Dan benar, beberapa saat kemudian, masuklah Abu Nawas, tubuhnya berdebu, namun wajahnya berseri-seri. Ia memberi salam, lalu berkata dengan tenang, "Ampun, tuanku. Kabar tentang kematianku rupanya lebih cepat dari nyawaku sendiri." Raja menatapnya tajam namun dengan senyum terselip. "Abu Nawas, apa yang telah kau lakukan semalam? Orang-orang mengira engkau telah mati, dan negeri menjadi kacau." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba tidak mati, tuanku. Hamba hanya menidurkan maut, sebentar saja, agar manusia tahu rasanya hidup tanpa kematian." Raja menggeleng, separuh kagum, separuh bingung. "Engkau benar-benar gila, Abu Nawas. Tapi, bagaimana engkau bisa menidurkan malaikat maut?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Dengan secangkir teh, tuanku. Kadang sesuatu yang lembut lebih ampuh daripada 1000 pedang." Raja terdiam lama, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, engkau satu-satunya manusia yang bisa menipu maut dengan teh." Namun di balik tawa itu, awan tipis menyelimuti langit Baghdad. Sebab tak seorang pun tahu bahwa jauh di luar kota, di bawah tanah yang dingin, ada sesuatu yang mulai bergerak perlahan. Hari-hari berlalu setelah kematian Abu Nawas yang ternyata hanya sandiwara. Baghdad masih ramai seperti biasa, namun sesuatu yang aneh mulai terasa. Di pasar, seorang penjagal ayam mengeluh, "Sumpah demi unta Nabi, aku sembelih ayam ini sejak pagi, tapi ia tidak juga mati. Ia malah mematuk tanganku." Di sisi lain, seorang tabib panik melihat pasiennya yang sudah tak bernapas bangkit dan bertanya, "Aku lapar. Apakah aku sudah sembuh?" Tak seorang pun benar-benar mati sejak malam Abu Nawas mengubur sesuatu itu. Kematian berhenti bekerja. Kabar aneh ini segera sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia memanggil seluruh wazir dan penasihatnya ke balairung istana. "Wahai wazir-wazirku," sabda sang khalifah dengan wajah gelisah. "Sejak 3 hari terakhir, tidak ada seorang pun meninggal di seluruh negeri. Bahkan tikus pun tidak mati meski terjepit pintu. Ini bukan hal biasa." Wazir Agung maju dengan wajah pucat. "Tuanku, hamba takut jangan-jangan benar. Abu Nawas telah mengubur malaikat maut." "Mengubur malaikat maut?" tanya Khalifah, menatap tajam. "Apakah engkau yakin?" "Segala tanda menunjuk ke sana, tuanku. Dunia tanpa maut adalah dunia tanpa tatanan. Orang tidak lagi takut berbuat dosa, karena mereka tahu tidak akan mati." Raja menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita harus memanggil Abu Nawas."
Ia menabuh gendang di langit. Biarlah ia sendiri yang menenangkannya. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah ringan, membawa kendi air dan senyum yang tak pernah lelah. "Ampun, tuanku," katanya sambil membungkuk. "Hamba mendengar ada sedikit kekacauan di dunia. Apakah ayam-ayam di dapur istana juga menolak mati?" "Abu Nawas," suara Khalifah bergemuruh. "Engkau telah membuat negeri ini kacau. Tak seorang pun mati. Apakah kau sadar apa akibatnya?" Abu Nawas menatap raja dengan wajah polos. "Bukankah itu kabar baik, tuanku? Bukankah hidup tanpa kematian adalah impian semua manusia?" Wazir Agung membentak. "Impian? Tanpa kematian, dunia akan penuh sesak. Tak ada yang lahir, tak ada yang pergi. Orang tua tidak akan pernah memberi tempat bagi yang muda." Raja menatap Abu Nawas dengan mata penuh arti. "Kau selalu mencari akal, tapi kali ini akalmu menembus batas. Kembalikan kematian ke tempatnya, Abu Nawas, sebelum dunia menjadi rusak." Abu Nawas menunduk lama. "Ampun, tuanku. Hamba hanya ingin menunjukkan sesuatu." "Menunjukkan apa?" "Bahwa manusia lebih takut pada maut daripada mencintai hidupnya sendiri. Hamba ingin mereka merasakan hidup tanpa kematian, dan melihat betapa dunia justru menjadi lebih buruk." Raja terdiam. Kata-kata itu menembus dinding logika. Ia sadar, dalam kelicikan Abu Nawas tersimpan pelajaran yang tajam. Namun, sebelum ia sempat membalas, datang seorang prajurit berlari-lari masuk ke balairung. "Tuanku, ada gempa kecil di luar kota. Tanah tempat kuburan Abu Nawas retak, dan dari dalamnya keluar cahaya." Semua terperanjat. Raja berdiri. "Cepat, ke sana. Kita lihat apa yang sedang bangkit dari tanah." Rombongan kerajaan tiba di lokasi. Kubur itu kini memancarkan cahaya keemasan, lembut namun menakutkan. Abu Nawas berdiri paling depan, menatap tanah dengan wajah tenang. Tiba-tiba, tanah itu berguncang perlahan. Dari celahnya keluar hembusan angin dingin, disertai suara yang tak terdengar oleh telinga biasa, seolah bisikan dari langit. Abu Nawas menunduk hormat. "Wahai malaikat maut, bangunlah. Tugasmu belum selesai. Aku hanya ingin engkau tahu betapa dunia kacau tanpa kehadiranmu." Cahaya itu bergetar, dan perlahan mengambil bentuk. Siluet putih berdiri tegak, bersinar lembut, dan udara di sekitarnya kembali dingin. Semua orang menjerit ketakutan. Namun Abu Nawas tersenyum. "Wahai Israel, maafkan kelancangan manusia kecil ini. Engkau boleh menjemput siapapun, tapi sebelum itu, izinkan aku berbincang barang sekejap." Sosok malaikat itu menatapnya, tak dengan amarah, melainkan keheranan. "Mengapa engkau berbuat demikian, wahai Abu Nawas? Mengapa menidurkan kematian?" Abu Nawas menatap ke langit yang mulai memerah. "Sebab aku ingin manusia belajar bahwa hidup tanpa batas justru kutukan. Kematian adalah guru yang membuat hidup terasa berharga." Sunyi turun. Angin berhenti. Bahkan raja pun tak bersuara. Malaikat itu kemudian berkata lirih, "Engkau telah memahami sesuatu yang bahkan para cendekia lupa." Dan dengan itu, cahaya pun surut kembali ke bumi, meninggalkan kubur yang kini tenang. Dunia kembali berjalan. Seekor ayam yang tadi tidak mati, kini roboh dengan damai. Kematian kembali ke tempatnya. Raja menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan lelah. "Engkau benar-benar makhluk paling aneh yang diciptakan Tuhan." Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanya mencoba tertawa di antara dua dunia, tuanku, antara hidup dan mati." Raja tertawa kecil, lalu berkata, "Tapi satu hal pasti, wahai Abu Nawas, jika kelak engkau benar-benar mati, aku tak akan percaya sebelum kulihat sendiri kuburmu bergerak." Abu Nawas menunduk dalam-dalam. "Itulah sebabnya, tuanku, aku ingin hidup lebih lama, agar kelak kuburku pun bisa menertawakan dunia." Malam turun perlahan di langit Baghdad. Setelah peristiwa kubur yang memancarkan cahaya, negeri itu kembali tenang. Orang-orang mulai meninggal seperti biasa,
dan dunia kembali berputar dengan seimbang. Namun dalam hati Abu Nawas, ada satu hal yang belum tuntas. Ia duduk di depan rumahnya, menatap bulan purnama yang bergantung seperti lentera raksasa di langit. Suara jangkrik menemani kesendiriannya. Ia menyesap teh hangat, lalu bergumam pelan. Aneh benar hidup ini. Ketika maut hilang, manusia kehilangan makna hidup. Dan ketika maut kembali, manusia justru takut lagi. Seolah-olah keduanya tak pernah berdamai. Tiba-tiba, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga melati. Abu Nawas tahu, tamu langit itu datang lagi. Dari kejauhan tampak cahaya samar, dan suara lembut bergema tanpa bunyi. Assalamualaikum, wahai Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Waalaikumsalam, wahai malaikat maut. Datang lagi engkau ke rumah hamba? Apakah untuk menjemput, atau hanya bertamu seperti kemarin? Israel menatapnya dengan cahaya lembut di mata yang tak berbentuk. Aku datang bukan untuk menjemput, melainkan untuk berbincang. Aku ingin mengerti apa yang engkau pahami tentang hidup dan mati. Abu Nawas mempersilakan duduk, kali ini tanpa kubur, tanpa teh, hanya keheningan malam dan sinar bulan yang jatuh di antara mereka. Wahai malaikat, kata Abu Nawas, engkau tahu, aku menidurkanmu bukan karena sombong. Aku hanya ingin melihat dunia tanpa kehadiranmu. Dan ternyata, dunia tanpa maut lebih menakutkan daripada dunia denganmu. Israel mendengarkan dengan tenang. Mengapa engkau berkata demikian, wahai manusia? Karena tanpa kematian, manusia lupa cara hidup. Mereka menjadi serakah, tamak, dan malas mencintai. Kematianlah yang membuat hidup terasa berharga, sebab waktu menjadi terbatas. Malaikat maut menunduk sedikit. Engkau benar. Kami hanya menjalankan perintah. Namun sedikit manusia yang memahami makna di balik tugas kami. Banyak yang membenci kami, padahal kami adalah jembatan pulang. Abu Nawas tersenyum lembut. Hamba selalu percaya, kematian itu bukan akhir, melainkan undangan untuk pulang ke rumah sejati. Dan engkau, wahai malaikat, hanyalah utusan yang mengetuk pintu dengan sopan. Israel menatapnya lama. Jarang sekali aku bertemu manusia yang berbicara kepada maut tanpa takut. Takut pada maut itu seperti takut pada malam, padahal di balik gelap ada bintang. Engkau hanyalah malam yang membuka jalan bagi fajar abadi. Malaikat maut menghela napas. Bila makhluk langit itu memang bisa menghela. Kau telah memahami sesuatu yang tak semua ulama tahu, Abu Nawas. Maka dengarlah, wahai manusia bijak yang gila, hari ini aku tidak akan menjemputmu. Tuhan menyuruhku hanya untuk menyampaikan salam. Abu Nawas tertegun. Salam? Dari siapa? Dari Yang Maha Hidup. Ia berfirman, bagi yang mengenal rahasia kematian, hidupnya menjadi ibadah yang abadi. Air mata jatuh di pipi Abu Nawas. Ia menunduk dan berkata, sungguh, aku yang banyak berdosa ini masih diberi salam darinya? Sampaikan, wahai malaikat, bahwa hamba hanya seorang penipu yang kadang jujur. Israel tersenyum dalam cahaya yang lembut. Itulah sebabnya engkau disayang. Karena bahkan dalam kelicikanmu, engkau menyimpan niat yang tulus. Dan perlahan, sosok itu lenyap bersama angin malam. Hanya keheningan yang tersisa, dan Abu Nawas yang memandang langit dengan mata berembun. Ah, betapa indahnya, jika maut bisa menjadi sahabat. Ia meneguk teh yang sudah dingin, lalu berkata pelan, jika esok maut benar datang lagi, biarlah aku sambut dengan senyum, bukan dengan tangis. Sebab kini aku tahu, ia bukan musuhku, melainkan pembawa pesan dari rumah abadi. Fajar pertama bulan baru menyinari kota Baghdad. Di langit, warna keemasan membasuh menara-menara, dan udara pagi membawa bau tanah yang basah setelah semalam turun hujan. Rakyat mulai beraktivitas kembali, pasar riuh, anak-anak berlarian di gang, dan para imam kembali mengumandangkan nasihat di masjid. Namun satu hal tak berubah. Di pinggiran kota, dekat kebun delima, kubur misterius milik Abu Nawas masih menjadi bahan bisik-bisik.
Orang datang setiap hari hanya untuk membaca tulisan aneh di papan kayu. Disinilah terkubur sesuatu yang menaklukkan maut. Banyak yang menafsirkan. Sebagian berkata itu tipu daya. Sebagian lagi percaya bahwa Abu Nawas benar-benar mengubur malaikat maut. Namun hanya Abu Nawas sendiri yang tahu kebenarannya. Suatu siang, utusan Khalifah datang memanggil Abu Nawas. Ia datang dengan langkah tenang, membawa tongkat tua dan wajah yang seperti biasa, separuh serius, separuh jenaka. Ketika ia tiba di hadapan Harun ar-Rasyid, sang raja sudah menunggunya di taman istana yang rindang. Burung-burung merpati beterbangan di sekitar air mancur. Raja tersenyum kecil. "Wahai Abu Nawas," sabda Khalifah, "engkau telah membuat seluruh negeri berbicara. Kuburmu itu menjadi teka-teki bagi ulama, cendekia, bahkan anak-anak kecil. Kini jelaskanlah, apakah benar engkau mengubur malaikat maut?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara tenang, "Ampun, tuanku. Hamba tidak pernah mengubur malaikat, apalagi maut. Hamba hanya mengubur ketakutan manusia terhadap maut." Raja mengerutkan kening. "Maksudmu?" Abu Nawas tersenyum. "Manusia, tuanku, hidup dalam ketakutan. Mereka membangun istana tinggi, menyimpan harta, mengejar jabatan, seolah-olah semua itu dapat menunda ajal. Tapi ketika hamba mengubur maut, semua orang justru menjadi bingung. Dunia tanpa kematian ternyata lebih menakutkan daripada dunia dengan kematian." Raja termenung, sementara wazir-wazir saling berpandangan. "Jadi tulisan di kubur itu?" "Benar, tuanku," potong Abu Nawas. "Yang hamba kubur adalah rasa takut, bukan makhluk. Karena hanya setelah ketakutan itu tertanam di tanah, barulah manusia bisa hidup dengan tenang dan berani berbuat baik." Raja menatapnya lama, kemudian tersenyum lembut. "Abu Nawas, kelicikanmu memang melampaui akal, tapi di baliknya selalu ada cahaya. Aku kini paham mengapa Tuhan memberimu lidah yang tajam tapi hati yang jernih." Abu Nawas menunduk dalam. "Ampun, tuanku. Hamba hanya pelawak yang kadang lupa kapan harus berhenti bercanda." "Dan itulah yang membuatmu berharga," ujar Khalifah. "Sebab kadang, kebenaran lebih mudah diterima jika datang sambil tertawa." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang sendiri ke kubur itu. Ia menatap tanah yang dulu ia gali, kini mulai ditumbuhi rumput hijau. Di sebelah kubur berdiri anak kecil membaca tulisan pada papan kayu, lalu bertanya polos, "Paman, siapa yang dikubur di sini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab lembut, "Yang dikubur di sini, nak, adalah sesuatu yang paling menakutkan di dunia, tapi juga paling dibutuhkan." "Apa itu?" "Kematian, nak. Tanpa dia, manusia tidak akan tahu cara hidup." Anak kecil itu mengangguk, tak sepenuhnya mengerti, lalu berlari pulang membawa cerita. Abu Nawas menatap langit senja yang berwarna ungu keemasan. Ia bergumam pelan, "Terkadang, untuk mengajari manusia tentang hidup, kita harus menaklukkan maut, bukan dengan pedang, tapi dengan tawa." Ia lalu menancapkan tongkatnya di tanah, menatap matahari yang perlahan turun, dan tersenyum. Angin bertiup lembut, membawa suara samar seperti bisikan yang datang dari langit. "Salam untukmu, wahai Abu Nawas. Engkau hidup dengan akal, dan tertawa bersama rahasia." Abu Nawas menatap ke arah langit, dan menjawab pelan, "Dan salam untuk Mu, wahai pemilik hidup dan mati. Kini aku mengerti, kematian bukanlah akhir, melainkan senyum Mu yang lain." Dan demikianlah akhir kisah. Abu Nawas berhasil mengubur malaikat maut. Sebuah cerita tentang kelicikan yang berujung hikmah, tentang tawa yang membawa cahaya, dan tentang manusia yang berani memandang maut bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap napas adalah hadiah dari langit.